wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara. Saya Agustri Anita, guru SMP Negeri 40 Pekanbaru, Provinsi Riau. Kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema Suara Demokrasi dan dengan judul Suaraku, Aspirasiku. Proses pemilihan ketua OSIS pada tahun sebelumnya di SMP Negeri 40 Pekanbaru belum memiliki prinsip demokrasi yang ideal. Siswa hanya memilih berdasarkan popularitas dan belum memahami prosedur demokrasi yang benar. Oleh karena itu, program P5 dengan tema Suara Demokrasi dengan topik Suaraku Aspirasiku hadir sebagai inovasi untuk mendidik siswa-siswi di kelas 8 SMP Negeri 40 Pekanbaru. Adapun tujuan pelaksanaan proyek ini adalah ingin menanamkan prinsip demokrasi kepada siswa-siswi sejak dini, mengimplementasikan sistem demokrasi pada satuan pendidikan, melibatkan mereka dalam simulasi pemilu, dan mendorong minat bakat murid berorganisasi. Ada beberapa tantangan penerapan proyek ini. Yang pertama, karena program P5 pertama kali dilaksanakan di kelas 8, sebagian besar guru atau fasilitator belum memiliki pengalaman cukup menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Tantangan yang lain adalah kesulitan untuk mendorong siswa untuk bekerja secara efektif dalam kelompok. Hal ini menyebabkan dinamika kelompok tidak optimal, komunikasi antara anggota yang buruk, dan pembagian tugas yang tidak adil dan tidak merata. Sebelum melaksanakan proyek, koordinator dan beberapa fasilitator melakukan sosialisasi, koordinasi, dan konsultasi dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum terkait dengan proyek. Untuk tahap aksi, penulis akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dan proses praktik ini dilakukan. Ada 4 tahap pembelajaran, yaitu yang pertama, pengenalan. Pada tahap perkenalan, fasilitator memperkenalkan tema proyek P5 ini, di mana temanya adalah Suara Demokrasi, dan juga topik Suaraku Aspirasiku. Fasilitator menjelaskan konsep demokrasi dalam sistem pemerintahan. Konsep ini juga terkait dengan praktik pemilihan ketua OSIS di sekolah, di mana hal ini mencerminkan proses demokrasi skala kecil di lingkungan sekolah. Selanjutnya, fasilitator memperkenalkan 3 dimensi P5 yang menjadi fokus selama proyek berlangsung, yaitu gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Tahap kedua adalah kontekstualisasi. Siswa belajar tidak hanya dari teori, tapi juga dari pengalaman praktis. Pada tahap ini, mereka melakukan 2 kegiatan. Pertama, kunjungan ke kantor DPRD Provinsi Riau. Kunjungan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung dengan anggota DPRD, mendiskusikan tentang demokrasi, peran DPRD dalam pemerintahan, dan bagaimana aspirasi masyarakat dikomunikasikan melalui wakil rakyat. Selain itu, siswa juga melakukan room tour gedung DPRD. Kegiatan yang kedua adalah mengundang pembicara tamu dari KPU Kota Pekanbaru. Pembicara tamu dari KPU Kota Pekanbaru diundang untuk memberikan penjelasan mengenai peran KPU dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Kegiatan ini diikuti dengan simulasi pemilu yang melibatkan beberapa siswa. Dalam simulasi ini, siswa dilatih untuk memahami prosedur pemilu yang benar, dari proses pencalonan hingga pemungutan suara. Tahap yang ketiga adalah tahap aksi, di mana ada beberapa kegiatan pada tahap ini. Yang pertama, membuat sarana dan prasarana pemilihan OSIS atau pemilos. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk membuat sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilos, seperti kotak suara dan bilik suara. Tujuan dari proses ini adalah untuk melibatkan siswa secara langsung dalam simulasi pemilu yang lebih realistis dan meningkatkan keterampilan, kolaborasi, dan berbagi tugas sesuai dengan peran mereka. Yang kedua, penentuan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Setiap kelas mengusulkan 2 pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Calon-calon ini dipilih dari prestasi, kemampuan, kepemimpinan, dan integritas mereka. Kegiatan selanjutnya adalah membangun tim sukses.
Setiap pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS didukung oleh tim sukses yang terdiri dari siswa-siswi sekelasnya. Tim sukses bertugas membantu kandidat menyusun strategi kampanye dan menyiapkan materi kampanye seperti membuat poster, video, dan jingle. Pada tahap ini, siswa diajarkan pentingnya kerjasama tim dan strategi kampanye yang kreatif dan beretika. Kegiatan berikutnya adalah uji validasi. Seleksi calon ketua dan wakil ketua OSIS dilakukan oleh tim validasi yang terdiri dari beberapa guru yang bertugas menyeleksi dan memastikan bahwa setiap calon yang diajukan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah. Kegiatan yang terakhir adalah seluruh siswa dan guru terlibat dalam pemilihan dengan memberikan hak suara. Setiap siswa dan guru berangkat ke TPS, menerima surat suara yang berisi nama ketua dan wakil ketua OSIS, serta perolehan suara dalam pemilihan tersebut. Suara yang diberikan oleh guru dan siswa dihitung secara adil dan transparan. Tahap terakhir adalah refleksi. Kegiatan P5 dengan tema suara demokrasi dan topik suaraku aspirasiku memberikan dampak yang signifikan terhadap pemahaman fasilitator dan siswa tentang proses demokrasi, khususnya melalui simulasi pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga mengembangkan karakter seperti gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Keterlibatan mereka dalam seluruh tahapan pemilos, mulai dari membuat sarana-prasarana, kampanye, hingga penghitungan suara yang transparan, mencerminkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab. Selain itu, langkah ini mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan sekolah tentunya, dan meningkatkan kesadaran sosial dan keterampilan kepemimpinan yang penting untuk pengembangan siswa. Adanya proyek P5 dengan tema suara demokrasi dapat memotivasi siswa untuk menyuarakan pilihannya, berani dan bertanggung jawab terhadap pilihannya, serta berperan aktif dalam kegiatan demokrasi di sekolah. Dengan adanya P5 dengan tema suara demokrasi yang diimplementasikan dengan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS memberikan pembelajaran bagi siswa-siswi tentang tata cara berorganisasi. Dengan tema suara demokrasi bagi kami siswa SMP Negeri 40 Pekanbaru adalah dapat menumbuhkan rasa kepemimpinan pada siswa, aktif berorganisasi di lingkungan sekolah. P5 bagi kami yaitu yang pertama, kami bisa tahu apa itu suara demokrasi. Yang kedua, adanya rasa kebersamaan dan gotong royong dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, berani membukakan pendapat. Inilah praktik baik yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu hebat se-Nusantara. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.